keduanya akhirnya sedikit bicara. Ada sedikit kata Ruben bahwa ini berdampak buat anak-anak mereka. Kalau Kananda melihat ini gimana sih? Ya pasti berdampak buat anak-anak. Makanya dari awal kita semua kan mengingatkan bahwa kalau memang sayang sama anak-anak, sebaiknya menahan egonya satu sama lain gitu. Karena pasti nanti yang paling ngerasain itu anak-anak. Ya orang tua mungkin suatu saat bisa berdamai, suatu saat bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Tapi kan lukanya tetap masih akan terasa buat anak-anak, akan panjang sampai kapanpun karena jejak digital itu kan sulit hilang ya gitu. Apalagi ada salah satu yang menceritakan sebab-sebab dari perceraian itu kan diposting di sosmed, itu kan sedih ya ngeliatnya gitu, kaget gitu ngeliatnya bahwa pernah ada tahun sekian ada selingkuhan dan itu lu nggak perlu sebenarnya kayak gitu, karena apa yang mau dituju apa sih gitu loh. Ingin membuat citranya lebih baik dari mantan pasangan juga buat apa, kan sudah bercerai juga ya. Jadi ya kalau memang benar-benar sayang sama anak-anak, kurangin lah postingan-postingan atau statement yang bisa melukai perasaan anak-anak gitu. Kananda tapi menyayangkan gak sih ketika ibunya anak-anak ini kan memposting beberapa poin ya, pada intinya adanya perselingkuhan di 2017 dan diulangi lagi. Menyayangkan gak sih akhirnya Sarwenda berani untuk men-speak up itu di sosial media? Ya gunanya buat apa ya posting sebab-sebab konflik-konflik dari masa lalu rumah tangga yang udah selesai juga rumah tangganya, udah bercerai juga. Nah itu anak-anak kan lihat pasti, teman-temannya anak-anak, orang tua dari teman-temannya anak-anak dan masyarakat luas kan baca itu semua. Dan aku nggak ngerti tujuannya buat apa. Kalau untuk membuat citra yang saya lebih baik daripada mantan pasangan saya itu buat apa juga? Karena kan ini kan intinya sebenarnya soal hak asuh anak. Konsentrasi di situlah untuk misalnya kalau memang ingin mempertahankan hak asuh anak atau memperebutkan itu, ya concernnya adalah pembuktian sikap yang baik buat anak-anaknya, bukan sebaliknya. Ini kalau kayak begini kan jadi kayak bertentangan ya. Ingin selalu bilang semua dilakukan demi anak-anak karena sayang sama anak-anak. Tapi apakah bijaksana memposting hal-hal yang sudah lewat dari masa lalu rumah tangganya, dan itu berdampak pasti nggak baik buat anak-anak gitu. Tapi sepengetahuan Kananda, emang benar nggak sih maksudnya Ruben Onsu ini juga pernah berselingkuh di 2017 gitu? Ya, aku sih nggak pernah tahu soal itu, dan juga kalaupun iya pun gitu ya, apa gunanya dibahas sekarang ya? Karena itu udah masa lalu zaman dulu ya. Ya mungkin apa ya, kita hargai masing orang yang sudah memutuskan untuk tidak lagi berumah tangga gitu kan. Mereka masing-masing punya alasan, masing-masing pasti punya kelemahan juga, punya kelebihan juga gitu. Cuman udah momennya udah nggak pas lagi untuk bongkar-bongkar aib masa lalu gitu, buat apa gitu kan. Ruben juga udah bilang kan di podcast aku bahwa kalau kayak begitu dia juga punya banyak hal yang bisa diceritakan, malah dibilang kalau itu diceritakan, dibongkar, itu bisa satu Indonesia bisa heboh kan gitu, bisa rame. Nah itu apakah kita pengen semuanya ini makin memanas dan berdampak buruk buat anak-anaknya? Tentu enggak gitu. Buat apa juga kayak gitu. Nah semoga aku juga mengharapkan dari Ruben juga bisa menahan diri untuk membalas gitu ya. Ini kan sebenarnya perselingkuhan ini dibahas karena masalah kasur awalnya ya Kak. Bahwa itu sebenarnya endorse yang jadinya melebar lah kemana-mana gitu. Jadinya melihat ini tuh udah bukan polemik hak asuh anak lagi ya Kak. Iya. Ini seperti yang dikhawatirkan dari awal, bahwa yang tadi konsentrasi tentang hak asuh anak
kan Rupin awalnya membuat satu konten yang berkaitan dengan anak-anak gitu. Ini ada satu hal yang membuat dia nggak nyaman karena itu ada kaitan dengan anak-anak situ. Nah akhirnya kan benar jadi melebar kemana-mana. Nah kalau yang ikuti adalah ego ya, saya lebih baik daripada orang lain, itu pasti nggak ada titik temunya gitu. Makanya aku bilang dari awal yang harus dimenangkan itu adalah kepentingan anak-anak gitu. Kak,